Teman-teman sekalian, pernahkah kita bertanya apakah menyentuh istri itu membatalkan wudhu? Hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan perbedaan pendapat ulama seputar masalah ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu istrinya, kemudian beliau melanjutkan sholat tanpa mengulang wudhunya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun dilemahkan oleh Imam Bukhari karena ada perawi yang diperselisihkan. Lalu bagaimana para ulama memahami hal ini? Pendapat Abu Hanifah. Pendapat pertama datang dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menurut beliau, sentuhan antara laki-laki dan perempuan, termasuk suami dan istri, tidak membatalkan wudhu selama tidak keluar sesuatu dari kemaluan. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis tadi, walaupun dilemahkan oleh Al-Bukhari. Sebagian ulama lain masih menganggapnya sebagai penguat. Pendapat ini banyak dianut di kalangan Hanafiyah. Pendapat Imam Ahmad dan Malik. Pendapat kedua dari Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik rahimahumullah. Keduanya mengatakan, jika sentuhan itu disertai syahwat, maka wudhunya batal. Artinya, jika seseorang suami menyentuh istrinya dengan perasaan syahwat, maka dia harus mengulang wudhunya sebelum sholat. Mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Atau kalian menyentuh perempuan, lalu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Kata menyentuh di sini dipahami sebagai sentuhan yang mengandung syahwat. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ketiga datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, menyentuh perempuan yang bukan mahram, bahkan istri sendiri, membatalkan wudhu secara mutlak, baik ada syahwat ataupun tidak. Bagi penganut mazhab Syafi'i, jika tangan menyentuh kulit perempuan, maka wudhunya batal, kecuali jika ada penghalang seperti sarung tangan. Ini adalah pendapat yang banyak dipegang oleh umat Islam di Asia Tenggara. Dari ketiga pendapat ini, kita bisa melihat bagaimana para ulama memiliki ijtihad yang berbeda berdasarkan pemahaman terhadap dalil. Semua pendapat memiliki dasar dan tidak ada yang bisa disalahkan secara mutlak. Bagi kita umat Islam, penting untuk mengikuti salah satu mazhab dengan konsekuensi dan menghormati perbedaan. Dan semoga pembahasan singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang fikih dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.